Martial Universe, Bab 255. Judul, Hasil Panen yang Melimpah. Saat melihat tas Qian Kun di tangannya, senyum lebar muncul di bibir Lindong. Dari kenyataan bahwa Hua Zong tampaknya memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, dia sudah tahu bahwa Hua Zong ini jelas merupakan sapi perah yang berair. Bahkan, kepemilikannya jauh melebihi milik Wang Yan. Tentu saja, ini tidak menunjukkan bahwa kult Puppet Ghastly lebih kuat dari Wang Clan, tetapi karena Hua Zong memegang status tertentu dalam kult Puppet Ghastly. Kalau tidak, dia tidak akan mampu membayar kemewahan seperti itu. Biarkan aku mencari tahu seberapa kayanya dirimu. Lindong tersenyum nakal, sebelum energi mentalnya menyembur ke dalam tas Qian Kun. Kemudian, wajahnya mulai berubah menjadi kaku sebelum dia menghembuskan napas dalam-dalam, sementara sedikit kejutan dan kegembiraan memenuhi sudut-sudut matanya yang jauh. 250.000 pil yuan murni. Lindong tanpa sadar menjilat bibirnya sebelum dia menatap dengan bingung pada mayat Hua Zong. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini benar-benar membawa begitu banyak pil yuan murni. Di masa lalu, ketika Lindong memeras keluarga di Dan Liu, ia hanya memperoleh 200.000 pil yuan murni. Selain itu, mereka harus mengumpulkan sumber daya mereka bersama untuk membayarnya. Namun, saat ini, pil yuan murni yang ia dapatkan dari Hua Zong saja telah melampaui angka itu. Karena itu, ini menunjukkan betapa kayanya Hua Zong. Tentu saja, Lindong tidak tahu tentang minat bisnis Ghastly Puppet Cult yang luas di kota boneka besar. Selanjutnya, sebagai penjaga lokal, Hua Zong dianggap sebagai anggota elit. Bersama dengan dukungan ayahnya, bukan tidak mungkin untuk percaya bahwa ia akan memiliki begitu banyak pil yuan murni. Bagaimanapun, kemampuan Hua Zong jauh melebihi kemampuan keluarga Liu dan Di. Sehubungan dengan bagaimana Hua Zong mengambil kekayaannya, Lindong tidak memperhatikannya. Lagi pula, semua barangnya sekarang menjadi miliknya. Segera, dia tanpa basa-basi mengambil semua itu 250.000 yuan pils murni, dan menyimpannya di dalam tas Qian Kun sendiri. Saat dia merasakan tas Qian Kunnya langsung membengkak, Lindong merasa lega saat dia menghela nafas lega. Sebelumnya, dia benar-benar bangkrut dan bahkan, dia tidak memiliki pil yang diperlukan untuk mengaktifkan boneka simbolnya. Oleh karena itu, 250 pil yuan murni yang dikirim oleh Hua Zong ini benar-benar tepat waktu. Tentu saja, dia tidak secara sukarela menyerahkan mereka. Setelah dia menyimpan pil yuan murni itu, Lindong terus meraba-raba. Hasilnya membuatnya sangat puas. Itu karena, dia telah menemukan beberapa manual keterampilan rahasia roh. Sehubungan dengan keterampilan roh rahasia, Lindong hanya memiliki beberapa. Karena itu, ia memiliki serangan energi mental yang terbatas, dan ia pasti kurang dibandingkan dengan Hua Zong. Oleh karena itu, begitu dia menemukan manual keterampilan rahasia roh ini, dia tanpa basa-basi menyimpannya dengan senyum lebar. Teknik hantu besar. Selain itu, di antara manual rahasia keterampilan roh, yang menarik perhatian Lindong tidak diragukan lagi adalah manual keterampilan rahasia roh yang terbuat dari batu giok. Ada 4 kata besar dan mengerikan terpampang di manual itu, yang menandakan bahwa item ini mungkin luar biasa. Jejak energi mental Lindong menembus ke dalam. Setengah jam saat kemudian, semburat shock melintas di mata Twinkly Lindong. Itu karena apa yang disebut teknik goal besar ini sebenarnya memiliki 2 keterampilan roh rahasia yang sangat hebat. Berdasarkan perkiraan Lindong, mereka harus memiliki nilai Qi. Di antara 2 keterampilan roh rahasia ini, salah satunya adalah Mental Corroding Skill yang telah dieksekusi Hua Zong sebelumnya. Keterampilan ini mampu menyerap energi mental orang lain dan setelah proses pemurnian yang rumit, seseorang dapat menggunakannya untuk memperkuat energi mental seseorang. Semuanya, itu sangat mirip dengan Destiny Swirs Lindong. Meskipun demikian, efisiensi dan keganasan teknik ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan Lindong. Tidak heran kalau orang itu bisa maju ke Soul Symbol Master. Dia pasti mengandalkan metode menyimpang ini. Saat ia mencerna fakta ini, Lindong akhirnya sampai pada realisasi ini. Berdasarkan tingkat kultivasi yang biasa, itu sangat luar biasa bahwa Hua Zong mampu mencapai master simbol jiwa pada usia muda. Namun, mengingat fakta ini sekarang tampak sangat masuk akal. Berkenaan dengan keterampilan roh rahasia lainnya, tampaknya bahkan lebih kuat dan itu dinamai Howl Iblis Mengerikan. Ini adalah keterampilan roh rahasia yang mampu mengubah energi mental seseorang menjadi gelombang suara yang unik. Meskipun sangat kuat, cukup sulit untuk mengeksekusinya dengan baik. Bahkan, master simbol berperingkat rendah seperti Hua Zong gagal melakukannya. Beda lagi, Lindong akan memiliki waktu yang lebih sulit untuk pertarungan hari ini. Meskipun sedikit menyimpang, itu akan menjadi jaminan asuransi yang baik. Lindong tersenyum lembut sebelum dia menyimpan teknik goal besar ke dalam tasnya.
Meskipun metode yang digunakan oleh Ghastly Puppet Cult tidak dianggap benar, dia tidak memandang rendah mereka. Lagi pula, satu-satunya hukum di dunia alami ini adalah bahwa pemenang akan berkuasa. Pada kenyataannya, kebanyakan orang hanya peduli dengan hasil akhir dan mereka hanya sedikit memperhatikan cara yang digunakan untuk mencapainya. Bahkan, tentang masalah metode yang menyimpang, Lindong berpikir bahwa Destiny Swirs-nya mungkin bahkan lebih menyimpang dan mendominasi dibandingkan dengan Ghastly Puppet Cult. Biasanya, dia memilih untuk tidak mengaktifkannya. Namun, jika dia bertemu dengan orang yang jahat dan kejam seperti Huazong, dia tidak akan ragu untuk menggunakannya. Bagaimanapun, di dunia ini, kekuatan memerintah tertinggi. Hukum alam juga berlaku untuk masyarakat manusia, terutama di tempat seperti Provinsi Great Desolate. Setelah dia menyimpan manual keterampilan rahasia roh ini, Lindong meraba-raba untuk sementara waktu. Dari tas Qian Kun Huazong, dia telah menemukan beberapa Soul Treasures. Namun, kebanyakan dari mereka berperingkat rendah dan karenanya mereka tidak begitu tertarik padanya. Di antara mereka, satu-satunya yang Lindong naksir adalah belati merah gelap tanpa gagang. Ini adalah Soul Treasure tingkat menengah dan itu sangat tajam dan kuat. Ketika digunakan untuk serangan diam-diam itu mematikan dan sunyi. Karena itu, bisa terbukti cukup berguna dalam perkelahian. Lindong menghabiskan beberapa menit sebelum akhirnya dia mentabulasikan total hadiah yang dia dapatkan saat ini. Hadiah totalnya benar-benar berlimpah, mengabaikan 200 lebih dari pil yuan murni dan teknik gaul utama, yang pasti menyenangkan Lindong, hanya saja armor bumi misterius yang rusak saja sudah cukup untuk memuaskannya. Begitu dia mendapat master simbol jiwa untuk memperbaikinya menggunakan api energi mental, Earth Armor misterius ini akan mendapatkan kembali kemampuan bertahannya. Pada saat itu, di bawah perlindungan armor bumi misterius, tingkat kelangsungan hidupnya pasti akan meningkat. Selain Earth Mysterious Armor, dia juga mendapatkan beberapa buku Soul Treasures dan Martial Art. Akhirnya, ia juga mendapatkan boneka simbol kelas menengah yang bisa menyamai praktisi tahap Form Creation akhir. Lindong berdiri dari tanah, sebelum dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan kedua boneka simbol di dalam tas Qian Kun. Kemudian, dia mulai merasakan sensasi yang memusingkan di dalam benaknya. Segera, alisnya dengan lembut berkerut. "Nak, setelah kamu dengan paksa mengkonsumsi energi mental orang itu, kamu harus dengan cepat menemukan tempat dan mulai memperbaikinya. Energi mental orang itu sedingin es dan jika kamu tidak memperbaikinya dengan benar, kamu pasti akan menderita. Meskipun simbol jiwa takdir kamu dicerminkan setelah simbol ancestral, mereka hanya bisa meniru kemampuan simbol ancestral, dan mereka pasti tidak memiliki kemampuan penyerapan yang sama dengan simbol ancestral." Tikus kecil dengan santai melayang di samping Lindong, sebelum itu memperingatkannya. "Baik," Lindong mengangguk dengan lembut. Dia secara alami tahu bahwa dia harus benar-benar memperbaiki energi mental yang telah dia serap. Namun, masalah yang paling kritis sekarang adalah mencari tempat persembunyian yang aman. Berita kematian Huazong mungkin akan mencapai kota boneka besar segera. Pada saat itu, pos terdepan Ghastly Puppet Cultit yang ditempatkan di sana pasti akan membalas dendam dengan mengirim praktisi elit yang tak terhitung jumlahnya untuk memburuku. Mata Lindong berbinar. Dia tahu setelah membunuh Huazong, dia akan berada di masa yang sulit. Namun, sekarang dia sudah membunuhnya, sudah terlambat untuk menyesal. Karena itu, dia hanya bisa merencanakan langkah selanjutnya. "Aku akan meninggalkan kota boneka besar terlebih dahulu dan menyaring energi mental Huazong di dalam gunung yang dalam." Meskipun kult pupi Ghastly sangat kuat, itu bukan prestasi sederhana bagi mereka untuk menemukan aku di pegunungan yang luas ini. Wajah Lindong serius saat ia merenungkan. Dia mungkin bisa menyamai para praktisi elit dari Ghastly Puppet Cult yang ditempatkan di kota boneka besar. Namun, yang benar-benar dia takuti adalah ayah Huazong. Fakta bahwa dia bisa menjadi seorang penatua di Ghastly Puppet Cult mengindikasikan bahwa dia pasti sangat kuat. Sekarang Lindong telah membunuh putranya, orang tua itu pasti akan menggunakan semua kekuatannya untuk menemukannya sebelum dia membunuhnya. "Mari kita bertemu dengan api kecil dulu." Kilatan melintas di mata Lindong sebelum tubuhnya berlari maju. Ketika dia pergi, dia bersusah payah untuk menyembunyikan jejaknya. Saat Lindong pergi, daerah yang tampak mengerikan ini menjadi sangat sunyi. Getaran yang tertinggal menyebabkan sebagian besar binatang iblis takut mendekat. Keheningan ini berlangsung selama hampir setengah jam, sebelum tiba-tiba terganggu oleh suara angin yang membelah. Kemudian, dua sosok muncul sebelum mereka mendarat di pohon yang tumbang. Mata mereka menyapu daerah itu, sebelum mereka akhirnya berhenti di mayat sedingin es di tanah. Segera, kedua tubuh mereka menegang. Sementara tubuh mereka menegang, mereka berdua saling bertukar pandang. Keduanya bisa melihat teror dan keheranan di mata masing-masing. Segera, sosok mereka melintas sebelum mereka mendarat di samping Huazong.
Ketika mereka menatap wajah pendendam dia namun menakutkan, mereka berdua merasakan kedinginan yang muncul dari dalam hati mereka. Anak itu benar-benar membunuh Tuan Muda Hua? Praktisi berhidung elang itu menelan ludah saat dia berkata kasar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Suara pria itu bergetar ketika dia berbicara. Hua Zong memiliki posisi yang cukup solid di Ghastly Puppet Cult dan yang paling penting, ayahnya adalah seorang penatua. Karena itu, mereka hanya bisa membayangkan betapa marahnya penatua itu ketika berita tentang hal ini sampai ke telinganya. Mari kita bawa dia kembali dulu. Bajingan kecil itu sudah selesai. Segera, dia akan mengetahui konsekuensi mengerikan yang menantinya. Praktisi berhidung elang itu berkata dengan lembut. Kemudian, dia membungkukkan tubuhnya dan mengambil mayat Hua Zong sebelum dia berlari menuju kota boneka besar. Ketika dia menatap punggungnya, pria itu juga menelan ludah. Penatua boneka sakti itu memiliki reputasi yang cukup terkenal. Karena itu, dia sudah bisa merasakan betapa mengerikan amarahnya. Seperti yang dikatakan oleh praktisi berhidung elang, anak yang telah membunuh Hua Zong sudah dipastikan akan berakhir dalam keadaan yang jauh lebih buruk. Martial Universe, Bab 256. Judul, Terobosan Lengkap. Di hutan lebat, sosok Lindong hanya seperti macan tutul atletik, karena bahkan daun di ujung kakinya tidak bergetar sedikit pun ketika ia mendarat. Roar, ketika sosok ini berlari maju, di dekatnya, tiba-tiba raungan harimau bergema, sebelum sosok lain dengan cepat muncul dari dalam pohon dan mendarat dengan kokoh di depan sosok itu. Api kecil, ketika dia melihat bahwa api kecil itu aman, Lindong menghela nafas lega. Namun, dia mengerti bahwa sekarang bukan saatnya untuk obrolan santai. Segera, sosoknya melintas sebelum dia melompat di punggung harimau itu. Kemudian, api kecil melepaskan raungan yang dalam sebelum mengepakkan sayap petirnya dan melayang di udara, sebelum kilat cepat berlari ke pegunungan yang dalam. Sehubungan dengan masalah hari ini, Lindong jelas menyadari konsekuensinya. Oleh karena itu, tugas paling mendesak yang ada adalah dengan cepat menemukan tempat persembunyian yang aman untuk memperbaiki energi mental yang kuat namun sangat kacau di dalam istana Niwannya. Sehubungan dengan perburuan yang kemungkinan akan dia hadapi, yang terbaik adalah dia menyesuaikan diri terlebih dahulu. Selain itu, barisan gunung ini sangat luas dan tidak peduli seberapa berpengaruh sekte boneka sakti itu, tidak mudah bagi mereka untuk menemukannya di daerah ini. Lebih jauh lagi, begitu dia mendapatkan kembali kondisi puncaknya, hampir akan tiba saatnya segel Great Wastelands Ancient Tablet melemah. Pada saat itu, akan ada banyak orang yang mengalir menuju tablet kuno Great Wastelands. Karena lalu lintas manusia yang luar biasa, bahkan sebuah faksi sekuat Ghastly Puppet Cult akan mengalami kesulitan menempatkannya di antara kerumunan. Oleh karena itu, Lindong hanya bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk ke tablet kuno Wastelands kuno. Dengan pemikiran ini, Lindong mulai perlahan-lahan tenang. Pertama, dia mengambil keuntungan dari kecepatan api kecil untuk melakukan perjalanan menuju arah barat laut selama setengah hari, sebelum dia perlahan melambat ketika dia mencapai tengah gunung yang dalam. Kemudian, dia perlahan-lahan mendarat di lembah kecil di dalamnya. Di dalam lembah gunung itu, ada air terjun. Di tempat di mana air mendarat, kabut berair muncul. Sosok Lindong dengan cekatan mendarat di atas batu setinggi beberapa meter di tengah danau itu, sebelum dia segera duduk di atasnya. Dia bisa merasakan bahwa energi mental di dalam istananya Niwan menjadi semakin kacau. Karenanya, jika dia tidak cepat memperbaikinya, itu mungkin terbukti bermasalah baginya di masa depan. Api kecil, tikus kecil, lindungi aku. Lindong buru-buru memerintahkan Marten dan harimau yang berada di sampingnya, sebelum dia segera menutup matanya. Kesadarannya dengan cepat masuk ke dalam istana Niwannya. Saat ini, istananya Niwan cukup kacau ketika sepetak besar energi mental keabu-abuan melolong. Jika mereka tidak ditundukkan oleh 4 simbol jiwa takdirnya, energi mental ini akan dengan paksa berlari keluar dari istana Niwannya. Heh, setelah kamu masuk ke domainku, kamu tidak punya hak untuk membuat ulah. Saat dia menatap energi mental keabu-abuan yang melolong di dalam istananya Niwan, Lindong dengan dingin terkekeh. Sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka. Namun, sekarang dia bebas, itu hanya akan menjadi masalah sederhana baginya untuk menangani mereka. Dengan jentikan pikirannya, cahaya gemerlap tiba-tiba muncul dari 4 simbol jiwa takdirnya di dalam istana Niwannya. Saat cahaya terang ini memancar keluar, mereka bersinar di bidang energi mental keabu-abuan. Bas-bas, ketika energi mental keabu-abuan itu disinai oleh cahaya terang, suara berdengung segera meletus. Kemudian, jejak residu keabu-abuan mulai perlahan-lahan merembes keluar dari dalam, sebelum mereka langsung berkurang menjadi lenyap di bawah cahaya simbol jiwa takdirnya. Meskipun energi mental Hua Zong cukup tangguh, itu cukup memberontak.
Ini kemungkinan karena fakta bahwa dia telah menelan energi mental beberapa orang dan gagal untuk memperbaiki mereka secara menyeluruh. Karena itu, jika seseorang menelan energi mentalnya, ada peluang bagus bahwa itu akan merusak akar kultivasi seseorang. Seiring berjalannya waktu, jejak residu keabu-abuan terus merembes keluar. Kemudian, warna energi mental yang tangguh itu mulai berubah secara bertahap. Semburat abu-abu gelap mulai perlahan menghilang, sementara warna yang damai dan lurus menggantikannya. Simbol jiwa takdir Lindong ternyata cukup efektif menghilangkan kotoran dalam energi mental. Oleh karena itu, dalam waktu sekitar 2 jam, energi mental yang melayang di dalam istananya Niwan telah sepenuhnya dimurnikan. Simbol jiwa takdir, serap. Ketika jejak terakhir residu keabu-abuan menghilang, Lindong sekali lagi menghela napas lega. Kemudian, dengan jentikan pikirannya, 4 simbol jiwa takdir di dalam istananya Niwan mulai berubah bentuk sebelum berubah menjadi Destiny Spheres. Setelah itu, jejak kekuatan hisap segera muncul karena mereka terus-menerus mengisap aliran energi mental. Saat aliran energi mental tersedot ke Destiny Spheres, Lindong jelas bisa merasakan energi mentalnya tumbuh dengan cepat. Pada tingkat ini, Lindong bahkan bisa menggunakan kesempatan ini untuk menumbuhkan simbol jiwa takdir kelima dan maju menjadi master simbol jiwa. Langit di atas lembah mulai gelap, sebelum sinar bulan lembut turun dan bersinar di danau. Cahaya berkilauan kemudian muncul di permukaan danau. Benar-benar pemandangan yang indah. Tikus kecil melayang di atas kepala Lindong saat santai berjemur di bawah sinar bulan. Sementara itu, api kecil seperti penjaga yang benar-benar setia karena berdiri di samping Lindong dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Gerakan apapun di area ini sulit menghindari matanya. Keheningan ini berlangsung selama beberapa saat, sebelum Lindong mulai secara bertahap membuka matanya yang tertutup rapat sementara dia dengan menghela napas. Simbol jiwa takdir di dalam istananya Niwan sudah menggunakan penyerapan otomatis, mereka menyerap energi mental Huazong yang murni. Seperti apakah dia bisa maju ke Soul Symbol Master setelah dia selesai menyerap, itu akan tergantung pada nasib dan takdirnya. Nak, sepertinya kamu sudah mendapat banyak manfaat saat ini. Ketika Lindong membuka matanya, tikus kecil melayang ke depan sebelum berkata dengan senyum lebar. Jelas, bisa merasakan bahwa energi mental Lindong telah tumbuh secara signifikan. Lindong tersenyum lembut, dengan jentikan pikirannya, riak-riak muncul di permukaan danau. Kemudian sebuah telapak tangan raksasa segera terbang keluar dan dengan santai menghancurkan sebuah batu besar di dekat tepi danau. Sepertinya dibandingkan dengan sebelumnya, energi mentalnya telah benar-benar tumbuh. Saat ini, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia jika dia berhasil maju ke Soul Symbol Master. Jika aku menebak dengan benar, ayah anak itu harusnya berada pada tahap Key Creation akhir. Kata tikus kecil. Lindong dengan santai menepis telapak tangan raksasa itu, sebelum dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Setelah dia menggunakan semua tekniknya, dia bisa dengan aman melarikan diri dari praktisi tahap awal Key Creation. Namun, dia tidak bisa dengan percaya diri melakukannya ketika menghadapi praktisi tahap Key Creation akhir. Bagaimanapun, meskipun mereka hanya berbeda pada satu tingkat kultivasi, perbedaan antara kedua tahap ini mirip dengan jurang yang sangat besar. Selanjutnya, Lindong sangat menyadari bahwa jika dia bertarung melawan praktisi tahap Key Creation akhir sekarang, dia kemungkinan akan dikalahkan. Lindong menghela napas dalam di depan matanya berubah sedingin es. Membalik telapak tangannya, 2 buah eliksir berwarna berbeda muncul di tangannya. Kemudian, gelombang kejut energi yang kuat muncul, sebelum menyebabkan riak muncul di danau. Kedua buah eliksir ini secara alami adalah buah 1000 binatang, yang telah dicuri Lindong dari keran naga kuno, dan buah berbintang, yang ia menangkan dari pelelangan. Saat ini, ia berada pada tahap Form Creation awal. Jika dia bisa dengan sukses memperbaiki Tosat Beast Fruit, dia seharusnya bisa melakukan terobosan ke tahap Form Creation akhir. Lebih penting lagi, buah 1000 binatang ini memiliki sifat tempering yang sangat baik pada tubuh seseorang. Oleh karena itu, Lindong bahkan bisa mengambil keuntungan dari sifat temper untuk menguasai Jade Thunder Body. Pada saat itu, kemampuannya akan meningkat ke level yang sama sekali berbeda. Saat ini, Lindong tidak dapat menandingi praktisi tingkat akhir Key Creation. Namun, begitu dia menerobos ke Soul Symbol Master, tahap Form Creation akhir dan menguasai Jade Thunder Body, di samping trik lain di lengan bajunya, bahkan praktisi tahap Key Creation tingkat akhir tidak akan menimbulkan sedikit ancaman baginya. Nak, apakah kamu berencana untuk bertaruh? Ketika dia melihat Lindong mengeluarkan Tosat Beast Fruit, tikus kecil tanpa sadar terkekeh. Aku tidak suka menimbulkan masalah. Namun, karena mereka terus bertahan, maka jangan salahkan aku karena kejam. Lindong tersenyum lembut. Meskipun dia telah melarikan diri cukup jauh, dia merasa seperti sedang ditandai oleh beberapa barang yang tidak bisa dilihat.
Karena itu, bukanlah keputusan jangka panjang yang bijak baginya untuk hanya menghindari mereka. Karena dia tidak bisa lari dari mereka, dia hanya bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Kemudian, pada waktu itu, bahkan jika ayah Huazong benar-benar datang untuk membalas putranya, ia akan memiliki kemampuan untuk melawannya dan ia tidak perlu lagi takut padanya. Buah 1000 binatang itu dibentuk oleh darah esensi binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sangat kuat. Bahkan jika kamu menggunakan Steri yang Fruit untuk meredamnya, itu masih akan sangat berisiko. Apakah kamu yakin dengan keputusan kamu? Tikus kecil memperingatkan. Tetap amankan aku. Lindong tersenyum. Tanpa basa-basi lagi, dia menundukkan kepalanya dan memandangi 2 buah eliksir yang mengeluarkan getaran energi yang mengerikan. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam sebelum dia langsung memasukkan kedua buah eliksir ke dalam mulutnya secara bersamaan. Boom! Ketika 2 buah eliksir ini masuk ke mulutnya, mereka dengan cepat menghilang sebelum gelombang energi yang sangat besar dan menakutkan menyembur ke setiap ekstremitas Lindong seperti badai pasang surut. Boom boom, bit energi bahkan lolos dari tubuh Lindong dan langsung meniup kolom air raksasa di dalam danau. Saat kabut encer memenuhi cakrawala, tikus kecil menatap Lindong, yang kulitnya berubah menjadi merah darah, sementara ekspresi serius melintas di matanya. Tosat Beast Fruit dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh binatang iblis yang kuat seperti kera naga kuno. Meskipun tubuh fisik Lindong sangat kuat, masih sangat berisiko baginya untuk dengan paksa memperbaiki buah 1000 binatang ini. Nak, apakah kamu muncul sebagai naga atau jatuh menjadi ular? Itu semua tergantung padamu sekarang. Sama seperti Lindong berada di titik kritis dalam pelatihannya, di kejauhan, di dalam kota boneka besar, suasana berubah semakin tegang. Ketika mereka menatap banyak praktisi elit sekte boneka sadis yang berkumpul, banyak orang tidak tahu apa maksud sebenarnya mereka. Namun, semua orang tahu bahwa seseorang menuju ke waktu yang buruk. Di Provinsi Great Desolate, menyinggung sekte boneka mengerikan yang keji adalah langkah yang sangat bodoh.